Jadi yang akan kita bicarakan itu terkait machine learning, di mana machine learning ini selain nanti kita akan berbicara soal machine learning secara umum, kita juga akan membicarakan machine learning lebih spesifik implementasinya terkait adanya pandemi COVID-19 yang sedang kita alami ini. Oke, langsung saja. Jadi kurang lebih kita akan bicara soal big data, AI, dan machine learning. Nah, setelah itu kita akan sedikit studi kasus terkait apa saja isu yang berkembang selama masa pandemi COVID-19 seminggu ini. The amount of data in the world is exploding. In 2005, 130 exabytes was created and replicated. An exabyte is 1 billion gigabytes. In 2012, this number will reach 2,720, and in 2015, it will reach 7,910. That is 3 times more bits of information in our digital universe than stars in our physical universe. Most of the data will be video and other images. Users of Twitter, the popular microblogging service, now send more than 230 million tweets a day, thus producing a constant stream of 46 megabits per second of data. Twitter thus illustrates that companies are no longer the main source of data. A huge amount of data will also come from connected sensors. In 2009, a mere 10 million radio chips for wireless sensors were sold, according to ABI Research. If it has its calculations right, that total will rise to 645 million by 2015. In recent years, the cost of storing 1 gigabyte has fallen dramatically. At the same time, firms have nearly doubled their investment in systems that store and manage data. As a result, more data can be kept and analyzed. Software and services to gather, analyze, and visualize vast amounts of data has gotten cheaper and better too. This graph shows which other words are used in recent tweets containing the word beer. An entire industry has sprung up to sift through tweets and other data generated by social media services. Data can also be used to offer new kinds of services. One type is known as augmented reality, as shown here. Digital information is overlaid on the real world. This can be done, for instance, on the screen of a smartphone, or in the future, on special contact lenses. In general, more data seems to be a good thing. But what about privacy? Will people want to live in a Yata world in which their every move is instantly digitized and added to the flood of public data? With all the data flooding in, we have to get used to new units of measurement. The biggest unit is Yata, meaning 1,000 trillion gigabytes, which is a number with 24 zeros. Oke, kurang lebih tadi adalah video untuk pertemuan kita kali ini. Adalah pertama kita akan bicara tentang big data. Ya. Dari video itu kurang lebih teman-teman sudah tahu atau mengenali bagaimana sekarang ini ada namanya fenomena big data, di mana data menjadi sangat melimpah dikarenakan adanya akses internet yang semakin ke sini semakin maju tentunya. Yang mana kita akan melihat bahwasanya data hari ini itu sudah menjadi salah satu nilai atau harta terbaru yang itu sangat berharga, yang itu mempunyai potensi akan meninggalkan minyak, kan? Minyak yang mungkin sekitar tahun 90-an, tahun 80-an itu masih menjadi hal yang seksi yang diperebutkan atau yang menjadi komoditas yang strategis yang diperbincangkan. Tapi semakin ke sini, tentu minyak itu akan semakin menghilang, ya kan? Dan karena adanya perubahan zaman, data itu menjadi hal yang strategis. Karena dengan data kita bisa melakukan segala hal, kita bisa
memantau seseorang, memantau suatu negara, menilai suatu behavior atau kebiasaan sebuah negara, seseorang. Nah, hampir semua lah bisa kita lakukan kalau kita sudah mempunyai data yang cukup banyak. Nah, dari mana data itu berawal? Tentu teman-teman dari gambar yang teman-teman lihat ini familiar dengan apa itu Facebook, apa itu Twitter, apa itu Instagram, IG. Pasti dari kita semua ini ketika bangun tidur pagi hari yang kita lihat pertama adalah media sosial ya, media sosial, cek IG, cek story, cek Twitter, ada isu terbaru nggak nih, ya kan? Ada isu terbaru nggak nih yang lagi update. Nah, tentu dari akses yang teman-teman lakukan itu mempunyai impact terhadap penambahan data. Jadi hampir setiap 60 detik atau setiap menit ada beberapa data yang dihasilkan dari aktivitas kita. Gitu. Nah, terkait big data sendiri itu dari penambahan data setiap data tadi itu memunculkan satu karakteristik yang mungkin bisa menjadi salah satu ciri-ciri yang bisa kita gunakan untuk mengenali apa itu big data. Pertama, itu adalah volume, ya kan? Di mana big data itu dikarakteristikan dengan jumlah data yang sangat banyak, zettabyte, ya kan? Kedua, velocity. Jadi data itu bertambah terus-menerus, ya kan? Streaming terus-menerus secara live, ya, gitu. Terus varietas. Jadi data itu mulai varietas yang macam-macam, ada berbentuk video, berbentuk teks, berbentuk audio, dan macam-macam. Terus veracity, memiliki ketidakpastian, ya kan? Jadi ketidakpastian itu ibaratnya kita punya gudang, ya, gudang dengan beberapa data, dengan beberapa barang. Yang mana itu kan secara volumenya banyak, secara penambahannya itu banyak, terus secara varietasnya juga banyak. Dan tidak pasti, ini maksudnya di gudang ini isi apa aja sih, ya kan? Jadi kayak gitu. Dari karakteristik ini ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5, 6, itu sangat banyak macam-macam. Cuma yang ini saya highlight, kurang lebih ada sekitar 4 yang bisa merepresentasikan apa itu tentang big data. Terkait sumbernya, big data itu ada 2, ya kan? Pertama itu adalah data yang terstruktur, yang kedua adalah data yang tidak terstruktur. Data struktur itu apa aja? Salah satunya adalah misal financial data. Jadi kalau teman-teman mahasiswa itu yang setiap bulan pasti kan ada namanya catatan keuangan, ya kan? Catatan keuangan, saya per bulan ini mau beli apa sih? Oh, beli peralatan mandi, terus makan, terus bayar SPP, seperti itu financial data seperti itu termasuk data struktur, data sensor, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya data yang tidak struktur seperti sosial media, dokumen, terus ada image, seperti itu. Jadi kayak dokumen, sosial media itu salah satunya adalah data yang tidak struktur. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada data yang tidak struktur ini, khususnya terkait dokumen dan sosial media. Nah, terkait data tidak struktur dan tidak terstruktur, secara komposisinya selama ini selalu lebih banyak data tidak struktur, ya. Yang mana data struktur ini akan selalu naik setiap tahunnya, ya kan? Ini paling misal dari data dari gambar yang saya tampilkan ini kurang lebih tahun 2017 sudah seperti ini dan sekarang sudah tahun 2020. Nah, jadi bisa terlihat sendiri proses penambahan datanya. Yaitu ini tentang data 2015, ya kan? Komposisi data tidak struktur sendiri lebih banyak diisi oleh sosial media, ya kan? Dan kita tahu sendiri bahwasanya teknologi sosial media sekarang itu sudah kreativitasnya udah macam-macam. Dari dulu, dari awal mungkin tahun 2000-an ada namanya Friendster, terus ada Facebook, terus ada Twitter, habis itu Twitter agak redup, terus ada Pet,
terus Twitter agak naik lagi, terus ada IG, ada sekarang baru-baru ada TikTok, ya kan? Tentu dengan munculnya produk-produk media sosial yang bermacam-macam turut serta menambah data itu, yang mana otomatis data sosial media pun juga itu semakin bertambah, ya kan? Jadi relasi antara big data struktur, terus kemunculan berbagai macam teknologi web, terus berbagai macam media sosial itu juga turut serta memiliki andil penambahan data khusus terkait sosial media, seperti itu. Ya, ini kurang lebih data sosial media selama 2018, di mana yang saya kotaki ini Twitter saat itu kurang lebih pada urutan ke-7, ya kan? Pada urutan ke-7 tahun 2018, pertama YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, Line, BBM, dan Twitter, kayak itu. Terus 2019 dengan adanya Pilpres, ya, yang mana teman-teman tahu kalau netizen kita ini sangat cerewet sekali di Twitter, ya, itu turut serta menaikkan angka penggunaan sosial media kita di Twitter, ya kan? Yang awalnya tadi 7, sekarang berapa? Sekarang sekitar 6 lah, ya, kayak gitu. Nah, itu juga serta mungkin semakin 2020 ini akan naik lagi karena efek corona ini otomatis banyak hal yang disambati, akan dikeluhkan, itu semakin menaikkan angka pengguna Twitter di negara kita. Nah, ini adalah sebuah visualisasi terkait bagaimana suatu channel, suatu media sosial atau media online atau media secara umumnya itu melakukan manuver terkait keviralannya. Kalau kita lihat lingkaran-lingkaran warna biru, yakni Twitter, terus media online atau online news, itu memiliki lingkaran yang cukup besar dan memiliki pola pantul yang cukup cukup kuat, ya kan? Coba ini simulasinya seperti ini. Contoh teman-teman pasti pernah melihat trending topik di Twitter, ya kan? Dari Twitter, misal trending topik, misal dukung apa, terus menolak corona, kayak gitu. Ada tagar seperti itu, ya kan? Otomatis nantinya akan diulas di media online, ya kan, kayak gitu. Akan diulas di media online. Setelah diulas di media online, nanti akan di-share di Facebook, ya kan? Di Facebook. Setelah di Facebook, dia akan di-share di grup WA keluarga, terus Telegram dan yang lain sebagainya. Dijadikan story di IG. Jadi Twitter ini meskipun secara pengguna atau populasi pengguna itu tidak terlalu banyak, tapi memulai daya pantul yang cukup besar terkait penggiringan opini. Jadi kenapa kok Twitter ini kok orang-orang dari gerakan sosial, hukum, itu berangkat dari Twitter terkait kalau kita menggagas suatu isu, suatu tema seperti itu dari Twitter. Kenapa? Karena itu tadi, karena dia memiliki daya pantul yang sangat kuat untuk mempengaruhi channel-channel media sosial lain. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk itu pada siang ini kita akan fokus lebih ke bagaimana analisis terkait Twitter dan media online itu sendiri. Nah, ini terkait cara pengambilan data di Twitter. Nah, terkait cara Twitter pengambilan data di Twitter sendiri itu caranya macam-macam. Itu bisa pakai yang berbasis API di Twitter, itu pakai library namanya Tweetbee. Itu teman-teman harus daftarkan dulu API untuk mendapatkan token dari Twitter. Nanti teman-teman suruh ngisi form, setelah itu akan mendapatkan suatu API yang akan teman-teman pakai melakukan pengumpulan data. Namun tantangannya, ya, bukan kendala sih ya, tantangannya itu kalau untuk API Twitter itu hanya terbatas 7 hari ke belakang kalau yang gratis, ya kan gitu. Jadi kalau teman-teman ngambil datanya itu data Pilpres yang dulu, itu agak susah, harus ada pakai metode yang lain. Nah, metodenya seperti apa? Metodenya pakai library kayak macam get out tweet, itu bisa. Jadi dia nggak perlu pakai API-nya di Twitter, dia cukup pakai fungsi search-nya Twitter,
Jadi teman-teman bisa filter datanya dari misal kalau mau ambil data Pilpres 2019 dari masa kampanye sampai masa coblosan atau data hari H kayak gitu. Itu bisa pakai gitu. Oke, terus pakai ada namanya Twin gitu. Banyak library terkait Twitter ini sangat banyak karena Twitter ini memang untuk pengelolaan datanya itu lumayan mudah. Seperti itu. Kalau untuk terkait media online, teman-teman bisa pakai fungsi scraping, pakai Beautiful Soup. Itu library untuk melakukan scraping, itu sangat mudah sekali. Terlebih lagi teman-teman pakai Python, ya kan, itu sangat beberapa tool atau fungsi-fungsi library-nya sangat mendukung untuk pengambilan data online news, ya kan. Terus ada namanya newspaper tricky, ya kan, itu juga bisa. Nah, tadi kita sudah berbicara terkait big data, bagaimana data itu, tentang apa itu big data, terus bagaimana data itu muncul, itu teman-teman kita udah berbicara di situ, bagaimana karakteristik datanya, bagaimana pengaruh-pengaruhnya, kita sudah berbicara itu. Pertanyaannya sekarang adalah, lantas ketika ada data yang banyak, bagaimana kita mengambil insight-nya, bagaimana mengambil informasinya. Nah, itulah kenapa ada yang namanya AI atau AI, ya, kecerdasan buatan. Nah, AI inilah digunakan untuk mengupas terkait big data itu sendiri, kayak itu. Dimana di dalam AI itu ada machine learning, di dalam machine learning itu ada namanya big data analytics. Nah, terkait analitik sendiri, kalau kita teman-teman sedikit berbicara terkait BI, business intelligence, itu ada namanya descriptive analytics, terus predictive analytics, misalnya prescriptive analytics. Nah, detailnya seperti apa? Detailnya descriptive analytics itu adalah analisis yang dia melakukan secara sederhana melakukan agregasi terkait data sudah ada. Jadi melakukan melihat data yang paling banyak itu apa, rata-rata data itu seperti apa, kurang lebih seperti itu. Terus histogram seperti apa, kayak itu. Terus ada predictive analytics itu pakai sampai ke tingkat text mining, terus pakai neural network, lebih seperti itu. Nah, yang mana ada analitik ini berporos pada sebuah database, ya kan, sebuah data yang kita ambil dari big data tadi, dari data yang sudah kita sedikit bahas di awal tadi. Nah, pada siang ini kita akan fokus pada descriptive analytics dan predictive analytics. Lebih seperti itu. Nah, ini video yang teman-teman mungkin bisa tonton dulu. Oke. Video tadi kurang lebih berbicara soal apa tentang, kalau kita berbicara AI, kita akan berbicara terkait revolusi industri, ya kan? Revolusi industri, di mana revolusi industri itu pertama kali
apa namanya pertama kali muncul ketika ada mesin uap, ya kan. Setelah itu muncul ketika apa namanya listrik, ya. Setelah itu muncul ketiga itu adalah setelah ada ya internet. Nah, setelah itu apa namanya muncul ketika saat ini adanya apa itu dengan fenomena big data. Nah, tentu kalau kita bicara revolusi industri, kita akan berbicara tentang, kita akan mengenal yang namanya dengan Alan Turing, ya, di mana saat itu Alan Turing membuat suatu sistem, ya kan, yang intinya adalah sistem itu dipergunakan untuk menginterogasi seorang, di mana dia itu diinterogasi oleh seorang beneran dan apa namanya sebuah dan oleh AI system, ya kan itu. Nah, konon katanya maka Alan Turing ini bisa konon Alan Turing ini adalah seseorang yang memang dia membuat suatu AI engine pertama kali yang ada di dunia ini. Nah, ini adalah suatu apa namanya timeline, ya kan, sama seperti di video tadi. Dulu ada Turing test, ya kan. Setelah itu beberapa apa namanya suatu perkembangan peran AI yang dari mesin uap, setelah itu listrik, setelah itu apa namanya internet, setelah itu tentang big data. Oke, lantas apa korelasi kita mengenal revolusi di sejarah evolusi industri tadi dengan perkembangan AI? Ini, saat ketika AI itu muncul pertama kali, konon katanya itu ada beberapa suatu mazhab terkait itu sendiri. Bagaimana dia mendefinisikan AI? Pertama, AI itu didefinisikan sebagai suatu sistem yang mengedepankan rule base, ya kan. Jadi if else itu loh, gitu. Nah, sedangkan yang apa namanya faksi kedua AI itu diposisikan apa namanya diterjemahkan dengan memanfaatkan suatu sistem yang dia itu meniru pola otak, ya kan, pola otak manusia, yaitu neuron, ya kan, neuron kayak itu atau perseptron kayak itu. Yang mana pemanfaatan dengan neuron ini ternyata membutuhkan data yang banyak. Nah, saat itu tahun saya sekitar tahun 50-60-an, pola dengan neuron ini susah diimplementasikan. Kenapa? Karena saat itu teknologi belum semaju sekarang, internet belum semaju sekarang, dan implikasinya adalah maka data yang dibutuhkan untuk memproses AI menggunakan neuron itu sangat susah diperoleh. Maka penggunaan AI yang memakai rule base saat itu lebih disukai karena memang kita hanya menentukan rule-nya tanpa menyiapkan datanya. Jadi kalau kasih rule kayak itu dan jadi AI-nya. Namun AI dengan rule base ini sangat kesulitan ketika menangani hal-hal yang sifatnya kompleks, ya, karena semakin kompleks kasusnya, maka semakin banyak pula rule-nya yang disiapkan kayak gitu. Nah, ketika semakin ke sini munculnya big data ini kan teknologi semakin maju, data ini semakin banyak. Nah, ketika para ilmuwan itu sudah merasakan rule base ini udah nggak bisa pakai rule base karena kehidupan kita semakin kompleks dan kasus kita semakin kompleks, maka kita mulai mencoba memakai AI berbasis neuron yang memanfaatkan data yang banyak, gitu. Nah, ini pada dasarnya pola-pola neural network atau deep learning, ya kan, itu sudah pernah dibahas atau pernah ditemukan itu tahun sekitar 80-an kayak gitu. Nah, tapi karena saat itu teknologi belum support, maka dia dibuka lagi, dia digunakan lagi untuk menangani kasus-kasus sekarang. Jadi itulah kurang lebih
apa relasi big data dengan AI deep learning kayak gitu adalah kayak tadi. Jadi ketika kemunculan big data itu terus serta mempengaruhi kemajuan dari kajian deep learning itu sendiri, kajian machine learning sendiri, ya kan. Jadi ibaratnya saat itu metode yang sudah ditemukan itu apa namanya dinilai kurang maksimal atau bahkan dinilai mustahil, ya kan. Nah, sekarang itu mulai ditengok lagi dengan kemajuan big data dan kemajuan teknologi sekarang ini. Nah, ini kurang lebih percabangan dari AI, ya kan. Ada machine learning, ada NLP, expert system, recognition dan lain-lain. Nah, kan tetapi dalam prakteknya, ya kan, percabangan ini juga nanti akan saling bersinggungan. Jadi misal NLP juga dia memakai pola metode-metode dari machine learning. Jadi kurang lebih subset ini adalah sebagai menjadi alat bantu aja untuk memecah apa namanya percabangannya. Nah, ini dari AI kita akan bicara tentang deep learning, kita juga dari AI kita bicara machine learning, dari deep learning, dan machine learning kita bicara dengan NLP. Jadi itu adalah suatu apa yang namanya suatu hal yang beririsan. Jadi apa namanya tidak bisa kita pecah-pecah kurang lebih seperti itu. Nah, kita berbicara tentang machine learning. Apa itu machine learning, ya kan? Machine learning menurut Tom Michel ketika tahun 97 ya adalah suatu program yang dia belajar dari suatu pengalaman, ya kan? Yang mana pengalaman itu untuk menangani beberapa task, ya kan? Beberapa perintah atau beberapa tugas, ya kan? Dan beberapa tugas itu bisa diukur, gitu loh. Kurang lebih seperti itu sederhananya. Jadi dia machine learning, dia bisa suatu mesin atau suatu model atau suatu cara dia belajar dari experience, setelah itu dari pengalamannya diajarin apa, setelah itu diajarin apa untuk menangani suatu task yang mana proses pengajaran itu juga bisa diukur. Lebih seperti itu. Nah, ini analogi sederhana seperti ini. Jadi misalnya kita punya kita punya adik nih, kan punya adik kecil, ya kan kita punya anak kecil, kita akan mengajari apa namanya agar dia mengenali kucing, ya kan. Jadi kita kenali, Dek, ini kucing namanya, dia punya kumis, dia punya bulu, ya kan. Matanya seperti ini, dia punya kuping, kurang lebih seperti itu. Nah, kita kenali dia. Ini karakter kucing seperti ini, gitu. Nah, setelah kita kita kasih pelajaran kepada dia setelah itu kan melatih diri. Dia melatih diri. Itu kucing. Dan kita mengevaluasi dia. Benar, dia jawabannya dia benar, kayak seperti itu. Nah, suatu ketika kita ajak dia ke kebun binatang, ya kan, kebun binatang. Terus di sana dia tahu harimau, dia tahu singa. Terus dia si adik kita atau anak kita ini memprediksi, itu kucing ya, bukan, itu namanya singa atau harimau. Nah, dari situ kita mengenalkan lagi pelajaran atau experience kepada si adik kita, anak kita ini, bahwasanya kalau yang seperti itu, yang belang-belang itu namanya harimau. Nah, kalau yang ada jambangnya seperti itu namanya singa. Gitu. Jadi itulah kurang lebih cara kerja machine learning. Jadi berbasis pengalaman yang sudah kita berikan, berbasis pelajaran yang sudah berikan atau data yang diberikan kepada si bayi itu atau si mesin itu. Semakin banyak data atau pelajaran yang sudah kita berikan, itu akan membuat dia semakin pintar. Kayak gitu. Nah, machine learning sendiri itu ada dibagi menjadi kurang lebih menjadi dua. Pertama adalah supervised, ya. Jadi machine learning yang berdasarkan ajaran tadi, ya. Tapi ada juga machine learning yang berdasarkan tidak dari tidak dari ajaran dari atau kita tentukan, tapi si mesin tadi itu belajar sendiri, kurang lebih seperti itu. Namanya unsupervised learning. Nah, supervised learning ada namanya klasifikasi, ada yang namanya regresi. Unsupervised itu ada diantara ada clustering. Nah, metode-metodenya apa aja? Klasifikasi itu ada SVM, ada Bayes, ada neural network. Kayak itu. Clustering ada namanya K-means, DB-scan. Kurang seperti itu. Nah, salah satu output approach yang bisa kita lakukan terkait supervised learning, contohnya adalah
deteksi fraud, ya kan, terus deteksi spam, ya kan, terus image classification, gitu. Terus unsupervised itu bisa text mining, diantaranya mungkin bisa topic modeling, bisa clustering, seperti itu. Nah, ini salah satu contoh supervised learning, ya kan. Kurang lebih sama seperti yang saya jelaskan tadi. Pertama, kita kita memiliki sebuah kumpulan foto, ya kan, kucing. Ya, kita kasih ajar itu mesin, ya kan. Ini fotonya kucing, ini fotonya fotonya kucing seperti ini. Jadi karakteristik kucing kita kasih kepada dia. Setelah itu kita step 2 kita kita tes kepada dia. Ini kasih foto kucing, oh benar. Kita kasih foto anjing, oh benar, seperti itu. Ini supervised, terus ada namanya unsupervised, ya kan? Unsupervised itu jadi si mesin ini dia belajar sendiri. Oh ini mana yang foto kucing, ini mana foto anjing, itu. Setelah itu dia bisa memilah, ya kan? Oh ternyata dari mesin itu dia bisa memilah, oh ternyata ini kucing, ini anjing, kayak gitu. Nah, terkait prosesnya, ya kan? Terkait prosesnya machine learning itu ada beberapa step. Pertama ada identifikasi datanya. Misal data kita adalah berbentuk teks, ya kan? Berbentuk teks, ya kan? Nah, oh data seperti ini, oh ini data media online, ya kan? Oh datanya seperti ini. Nah, kita identifikasi, setelah kita prepare itu kita klasifikasikan. Oh datanya, oh ini yang jelek, yang buruk, yang jelek, yang bagus, yang jelek, bagus, seperti itu. Setelah kita tahu datanya, kita tentukan algoritmanya. Algoritma apa? Oh, kalau datanya kecil, oh ini pakai naif bayes saja udah bisa. Kalau datanya besar, oh pakai ini deep learning bisa. Seperti itu. Satu kita pisah datanya, mana datanya untuk training, mana mana data yang untuk evaluasi. Satu kita latih, satu training, satu kita evaluasi. Satu kita prediksi, terus kita deploy. Seperti itu. Ini contoh klasifikasi yang saya lakukan di Netril.id. Kita akan menalokasikan berita, ya kan? Pertama, klasifikasinya berita yang akan menjadi sport, menjadi entertain, setelah itu menjadi transportation. Nah, terklasifikasi sendiri itu ada beberapa macam cara klasifikasi untuk teks, ya. Pertama, binary classification, setelah itu adalah multi-class classification, setelah itu multi-label classification. Binary itu seperti apa? Binary itu dibagi menjadi dua. Misal positif, negatif, kan? Anjing, kucing, itu binary. Multi-class sama multi-label bedanya apa? Nah, ini bedanya multi-class multi-label. Multi-class itu misal ada jeruk, ada mangga, ada anggur, ya kan? Itu multi-class, ya kan? Multi-label itu ada jeruk, mangga, terus ada anggur, mangga, terus mangga, anggur, jeruk. Atau ada kalau multi-label itu bisa rambutan Aceh, rambutan nggak Aceh, terus rambutan apa, kayak gitu lah. Kurang lebih seperti itu. Nah, pertama kita kalau kita investasi ya, kita tentukan datasetnya. Misal kita membuat suatu news classification, ya kan? Kita prepare datasetnya, kita ambil datasetnya, kita crawl, bla bla bla, seperti itu. Terus kita normalisasi. Normalisasi ini bisa stemming, bisa stopboard, bisa penghilangan simbol. Itu dipakainya apa aja yang bisa dipakai, itu tergantung metodenya, ya kan? Ada kalanya kita perlu menggunakan normalisasi yang banyak, ya kan? Jadi simbolnya dihilangin, terus singkatan diuraikan, kurang lebih seperti itu. Ada yang bisa normalisasinya itu cukup cukup menghilangkan simbol, tapi mengecilkan hurufnya, dikecil semua. Jadi nggak pakai stemming, nggak pakai macam-macam huruf seperti itu. Setelah kita normalisasi, kita feature extraction. Jadi kita mengkonversi string menjadi integer atau number. Karena mesin pada dasarnya itu hanya bisa membaca angka. Maka kita harus mengkonversi dari string menjadi angka. Setelah menjadi angka, kita prepare train data
train dan tes dataset, ya kan. Kita split datanya. Kita bisa menjadi data train, jadi data tes. Kayak gitu. Nah, setelah itu data training, kita latih ke mesinnya. Setelah kita latih memakai data train, kita evaluasi, kita testing, dan memakai data testing. Setelah kita testing, oke, prosesnya evaluasi udah oke. Setelah itu kita tes dia, kita predik, ya kan? Kita predik. Biasanya ketika sudah melakukan proses evaluasi, itu bisa saja kembali lagi ke proses prepare dataset ketika kita menemui data yang sifatnya itu kurang sempurna. Ternyata datanya kurang. Datanya masih ada yang salah. Kayak gitu. Jadi biasanya dari evaluasi ini bisa aja kembali lagi prepare dataset. Jadi modelnya itu bolak-balik seperti itu. Nah, setelah proses evaluasinya itu kita tentukan nilainya, jika mendapatkan nilai yang bagus, kita predik datanya, udah oke, setelah kita deploy. Kita jadikan API, ya kan? Kita jadikan API, setelah itu kita integrasikan dengan sistem yang lain. Gitu. Ini kurang lebih skripnya, ya kan? Ini teman-teman sangat mudah, cari di internet itu banyak banget cara teknisnya. Jadi pertama import library-nya, terus prepare dataset-nya, ya kan? Kasus ini adalah kasus untuk Twitter yang saya kasihkan ini. Twitter, setelah itu kita cleansing atau kita fitur proses normalisasi. Nah, di sini saya hanya memakai misal pengubahan huruf kapital menjadi huruf kecil, ya kan? Setelah itu menghapus emoticon, misalnya menghapus retweet, gitu. Setelah itu kita lihat, datanya ini kasusnya sentimen analisis ya nih, analisis sentimen ini dia. Datanya ada 50 positif, ada netral negatif, ada netral 50, ada negatif 50. Setelah itu feature extraction, jadi mengkonversi dari string ke jadi angka, ya kan. Nah, cara mengubah dari string ke angka ini metodenya juga caranya macam-macam. Itu bisa menjadi skripsi sendiri. Ada yang pakai hot encoding, ada yang pakai back of word, bisa pakai TF-IDF, ada yang pakai embedding, itu macam-macam. Ya, tapi kalau state of the art yang sekarang pakai embedding kayak word fact kayak gitu. Nah, setelah kita split datanya jadi data training, data testing. Setelah itu kita training datanya, ya kan. Ini kasus ini dia kalau dalam kasus ini dia pakai naive Bayes, ya kan. Setelah kita training, kita evaluasi modelnya, kita evaluasi. Setelah itu kita prediksi, gitu. Kita prediksi, misal ada teks aku senang GrabFood, nah itu masuknya sentimen negatif, positif atau netral. Nah, ini salah satu aplikasi machine learning yang teman-teman mungkin sangat pasti sudah temui di sekeliling teman-teman, ya kan? Jadi GoFood, order online, GrabFood, terus kayak e-commerce, seperti itu. Nah, ini sedikit Turns out, a big part of getting things done. Ini adalah salah satu contoh. Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Penggunaan aplikasi AI. It turns out, a big part of getting things done is making a phone call. You may want to get an oil change schedule, maybe call a plumber in the middle of the week, or even schedule a haircut appointment. You know, we are working hard to help users through those moments. We want to connect users to businesses in a good way. Businesses actually rely a lot on this, but even in the US, 60% of small businesses don't have an online booking system set up. We think AI can help with this problem. So let's go back to this example. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant
actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. Oh, how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Ya, tadi itu adalah salah satu ya fenomena kasus implementasi yang teman-teman bisa lihat. Jadi ya saat ini mungkin sudah terjadi order online itu sekarang sudah diwakilkan oleh mesin seperti itu. Jadi kita tadi sudah bicara terkait tentang kemunculan big data, terus fenomena big data, sumber big data itu dari mana, terus impact-nya seperti apa, gitu. Terus bagaimana kita mengupasnya, terus bagaimana cara mengupasnya, terus terkait tadi sedikit berbicara terkait bagaimana AI itu bisa mengupas big data itu sendiri, ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini saya sendiri di Netrate ID selama ini riset kami adalah terkait riset media monitoring. Jadi dari data yang sifatnya banyak tadi kan ada image, ada audio, ada teks. Ya. Kita saat ini riset kami adalah fokus di bidang teks, ya kan? Di mana kita mengkombinasikan bagaimana teknologi web, terus teknologi web crawling, setelah itu atau web scraping, itu juga kita kombinasi dengan NLP gitu loh. Harapannya itu memberikan suatu insight yang bermanfaat bagi masyarakat. Gitu. Nah, yang kami lakukan, kami lakukan adalah pertama kita melakukan crawling data, ya kan. Jadi pertama ada media online, kita masukkan keyword-nya apa, setelah itu kita taruh data dari media online, setelah itu kita visualisasikan memakai dashboard. Dan tentu kita bisa memeras data itu tadi memakai report, gitu. Jadi pertama yang kita lakukan adalah melakukan web scraping, ya kan. Jadi ketika input datanya, setelah itu kita ambil datanya, setelah itu kita simpan dalam database, setelah itu kita munculkan dalam dashboard. Lebih seperti itu. Ini juga kita melakukan ya dalam bentuk dari Instagram, setelah itu kita melakukan dari Facebook, ya kan. Nah, setelah itu kita Facebook, setelah itu dari Twitter. Ini kurang lebih topologinya cara proses bisnis dari sistemnya. Pertama masukkan dari keyword, ya kan. Keyword kita masukkan sebuah ke proses antrian, ya kan. Dalam ini kita memakai RabbitMQ, ya kan. Dari antrian, jadi proses antrian ini nanti akan disubmit ke crawler engine, ya kan. Jadi dia mengambil datanya dari beberapa channel, dari IG, dari Twitter, dari news, seperti itu. Setelah data yang diambil, data tersebut akan diolah memakai machine learning, ya kan? Memakai machine learning kita olah, setelah itu kita kembalikan lagi ke crawlernya. Misal datanya adalah teks, ya. Terus kita akan kita prediksi sentimennya, kita masukkan ke machine learning engine. Setelah itu machine learning engine mengembalikan, oh ini
teks ini sentimennya positif, teks ini sentimennya negatif. Ya kan? Jadi measuring proses yang sudah kita bahas tadi di awal itu pada akhirnya itu berbentuk API, kurang lebih seperti itu. Bentuk API yang mana itu akan menjadi dikonsumsi oleh engine yang lainnya, dalam ini adalah crawler engine, ya kan. Crawlernya kita pakai Python, measure-nya kita pakai Python karena karena kita berbicara teks itu enaknya pakai Python. Setelah itu kita proses dari machine learning, itu kita simpan dalam suatu database. Kita masukkan database, setelah itu kita juga masukkan indexer. Database kita pakai MongoDB, indexernya pakai pakai Elasticsearch. Nah, setelah kita masukkan database, nah tinggal kita olah memakai kita teknologi web yang terbaru sekarang. Kita pakai front end, kita pakai back end, jadi berbasis SPA. Back end-nya kita pakai Scala, pakai Play. Setelah itu front end-nya kita pakai Vue.js. Dan Vue.js inilah kita memvisualisasikan data yang sudah kita olah. Jadi dari perpaduan berbagai macam teknologi, pertama adalah dari scraping, web scraping, setelah itu kita dari machine learning, jadi terus dipadukan dengan teknologi database, ya kan, terus setelah itu dimasukkan dalam suatu teknologi website atau dashboard gitu loh. Jadi kalau dari sini kita bisa melihat bahwasanya untuk membuat suatu produk machine learning yang sekiranya membantu user memahaminya, itu memang kita harus berkolaborasi dengan engineer lain yang dari disiplin ilmu berbeda. Kalau seperti itu. Yang mana itu pun juga masing-masing disiplin ilmu itu memiliki tantangan yang tentu berbeda-beda. Itu. Nah, ini salah satu ML service yang kita pakai selama ini adalah Ani Sentiment, Name Entity Recognition, terus Category Classification, terus Classification by Name, terus habis itu SNA. Nah, ini contoh Ani Sentiment, ya kan? Ini bermanfaat sekali ketika kita akan berbicara terkait bagaimana opini netizen atau masyarakat terkait suatu isu tertentu, ya kan? Pertanyaannya adalah yang sering kita alami adalah lantas bagaimana kita menentukan Ani Sentiment ini, ya kan? Ani Sentiment ini kita tentukan pertama kita harus tentukan dulu datanya. Datanya dari mana? Dari pelabelan, dari supervised learning, kan? Nah, jadi kalau di tim NetRadio itu biasanya kita menyediakan namanya anotator atau trainer, yang mana itu adalah manusia. Jadi dia melabeli satu persatu mana teks yang itu positif, mana teks itu negatif, mana teks itu netral. Gitu. Jadi kita bikin tool internal sendiri, yaitu kita bisa bikin pakai Laravel kayak gitu. Itu tugasnya dia melabeli. Jadi hari-harinya dia melabeli datanya seperti itu, dilabeli mana yang positif mana negatif. Pertanyaan selanjutnya adalah lantas positif negatifnya itu menurut siapa sentimennya? Nah, tentu ini adalah suatu yang sifatnya pro dan kontra ya, tentu ya. Apakah teks-teks yang sifatnya sarkas itu dimasukkan sentimennya gimana? Nah, tentu sebagai sebuah kajian akademis ini kita jadi tantangan terjadi bagi kita. Nah, kalau dari netris.id sejauh ini adalah kita melakukan pelabelannya itu sifatnya normatif, ya kan? Jadi kalau ada kata menolak itu kita set negatif, kalau ada mendukung itu kita set positif. Nah, itu adalah tentu ada kekurangannya yang bisa kita hadapi. Nah, kekurangan itu kita bisa tangani dengan edit sentiment. Jadi biasanya itu kita ada namanya edit sentiment. Jadi user itu bisa mengedit sentimennya. Seperti itu. Nah, metode yang kita pakai sejauh ini adalah naive Bayes, SVM, ya kan? Itu kalau untuk data-data yang sifatnya susah cari gedenya, ya, itu kayak data news, itu data news, atau itu kan untuk mendapatkan data yang cukup banyak itu kan agak susah ya, karena kita harus mengelabelinya itu kan juga effortnya juga lumayan. Gitu. Setelah itu data komen, ya kan, data komen netizen itu bukan susah tapi
dengan data yang sedikit aja itu ternyata sudah bisa menjadikan model yang bagus. Nah, satu lagi kita juga pakai deep learning, kita pakai LSTM, ya kan, untuk data Twitter, data media sosial, karena data media sosial kan banyak, yaitu kita pakai deep learning. Jadi memang tidak serta-merta, state of the art yang saya sekarang apa? Sekarang pakai deep learning, terus pakai deep learning semua, itu nggak seperti itu. Tapi tergantung kasusnya. Karena kadang tuh gini, misal dari divisi ML diminta untuk membuat suatu model terbaru terkait ini. Nah, tentu kalau kita konteksnya perusahaan itu ada deadline, ya kan, ada deadline. Kalau kita nunggu data yang banyak itu kelamaan, gitu. Keburu kehilangan klien. Nah, maka kita pakai data modelnya yang sederhana dulu, pakai naif bias atau SVM. Nanti seiring waktu kita improve. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Pertama selanjutnya adalah NER, ya kan. Jadi kita bisa kita mendeteksi dalam teks ini entitinya apa aja. Ada organisasi, ada person, ada jiwasraya, kayak gitu. Misalnya ada teks kata-kata NU dideteksi sebagai organization. Ada kata-kata site itu dideteksi sebagai person, terus ada jiwasraya dideteksi sebagai organization. Contoh ini, NER itu bisa mendeteksi misal kalau di Jogja itu ada namanya Bandara Adi Sucipto. Nah, lantas bagaimana kalau ada teks seperti ini? Bapak Adi Sucipto pergi ke Bandara Adi Sucipto. Nah, tentu NER harus bisa mengklasifikasinya. Bapak Adi Sucipto di awal itu adalah sebagai person, terus Bandara Adi Sucipto di belakang itu sebagai facility. Nah, itu salah satu bentuk kecanggihan dari NER. Nah, NER ini selama ini kita pakai bidirectional SMCRF, terus ada namanya CRF. Ya. Pertama, kami pakai LSTM ini, bidirectional LSTM. Setelah itu ada beberapa kali kita menambah kategori baru untuk kategori baru untuk NER-nya. Jadi nggak hanya facility, person, location, terus habis itu, tapi kita nambah kategori, misal penyakit, disease, kita nambah kategori location, kita nambah kategori regulation atau complaint, kalau seperti itu. Nanti saya akan mempresentasikan bagaimana kecanggihan NER ini dalam mengekstrak informasi yang kita dapat. Nah, setelah ini ada kategori classification, ya kan? Jadi dia mengklasifikasikan teks ini masuknya government atau politik, kalau lebih seperti itu. Nah, ini sentiment analysisnya itu metodenya itu ada naif bias, ada SVM, ada pakai ABSA, aspect based sentiment analysis. Jadi dia bisa mendeteksi misal positif ini menurut siapa? Menurut Prabowo atau menurut Jokowi. Nah, itu bisa pakai ABSA. Tapi tentu semakin ke bawah, semakin pakai ABSA itu semakin tantangannya semakin tinggi untuk menyiapkan datasetnya. Tapi kalau datasetnya mudah-mudah pakai naif bias aja udah cukup. Nah, terus ini adalah klasifikasi kelamin berdasarkan namanya. Jadi dia mendeteksi Reza Radian itu adalah sebagai cowok, terus Sri Mulyani itu sebagai female. Seperti itu. Metodenya sejauh ini pakai LSTM. Terus ada single network analysis, jadi dia bisa menganalisis misal ada cuitan terkait isu COVID, misal gitu ya, itu kita bisa menganalisis mana nih klaster atau orang yang sering dimention oleh user. Nah, itu kita bisa klasterkan, misal kalau klaster yang lingkarannya yang gede-gede ini, nah itu ternyata user Jokowi, juga Anies Baswedan. Nah, yang merah-merah ini tandanya dia banyak diberikan sentimen negatif, harus seperti itu. Nah, oke, kita langsung aja mencoba menganalisisnya. Yang mana judul pertanyaan besarnya adalah apa saja isu yang berkembang selama masa pandemi COVID-19 seminggu ini. Jadi kemarin saya sudah mengambil data memakai tool Netra ini selama seminggu dengan memanfaatkan data news dan data Twitter. Seperti itu. Keywordnya apa? Keyword yang saya pakai pertama adalah COVID-19, setelah itu adalah Corona. Datanya kurang lebih rentangnya 7 Juni sampai 13 Juni. Ini pertama data news ya, gambarnya laptop news.
Itu. Nah, oke, kita sudah tentukan keywordnya. Setelah itu kita ambil datanya. Nah, maka terkumpullah data sekitar 28.000, hampir 29. Nah, pertama ini adalah pengumpulan data. Ini kalau terkait analisisnya kita pakai ya cuma ngumpulin aja, pakai data yang dikumpulin aja, di sum aja. Jadi ini dalamnya adalah descriptive analytics. Setelah itu, nah tadi kan saya sudah mengatakan bahwasanya tadi setelah kita mengambil datanya, kita akan memprediksinya dalam machine learning, ya kan? Kita predik datanya, ini teks ini maksudnya klasifikasinya apa sih? Oh, ini government, terus ini masuknya adalah kesehatan, ini masuknya adalah finance. Nah, itu setelah kita labeli datanya oleh machine learning, nah itu kita bisa agregasi, kita bisa mengagregasikan, kita bisa mengesortnya mana nih yang kategori yang top. Nah, kita compare, ya kan, kita agregat datanya. Oh, ternyata yang kebanyakan dalam seminggu terakhir ini isu terkait COVID-19 itu berbicara terkait government. Yang kedua terkait kesehatan, yang ketiga terkait finance. Nah, kita coba lebih detail lagi, contoh berita terkait government ini apa aja sih? Nah, ini. Nah, ternyata terkait government ini berbicara terkait pilkada, ya kan? Terkait isu-isu kepemerintahan, ya. Terkait apa namanya penyelenggaraan PSBB, gitu. Dari sini kita bisa melihat. Nah, terkait kesehatan itu apa aja? Oh, ternyata terkait kesehatannya adalah terkait pengumuman update corona, pasien corona. Nah, terus di mana dalam seminggu ini pasien coronanya pertama kali mencapai angka 1.000 per harinya. Terus terkait finance and insurance, isu ekonomi, isu keuangan. Oh, beritanya tentang bagaimana sih kita bisa survive ketika masa COVID ini. Gitu. Nah, Oke, tadi kita bicara soal kita ambil datanya, setelah itu kita lihat klasifikasi beritanya, terus kita lihat breakdown-nya. Datanya ini apa? Oh, data yang kategori yang finance ini apa aja, dari kategori pemerintah itu apa aja. Nah, setelah itu kita sudah ngumpulin datanya, kita bisa aja men-sortnya dalam seminggu ini, mana nih hari yang dia yang paling tinggi beritanya. Nah, itu kita sort by peak time-nya. Oh, ternyata peak time-nya itu sekitar 12 Juni. Ya kan, 12 Juni. Nah, kita juga bisa memfilternya, mana nih sentimen yang paling tinggi itu pada tanggal berapa. Oh, ternyata pada tanggal sekian. Nah, kita bisa lihat secara detail tanggal 12 Juni ini beritanya apa aja sih? Oh, beritanya terkait ini. Oh, ternyata kasus positif corona sekitar 1.000-an. Terus kurang lebih berbicara soal di mana data COVID-nya itu sekitar setiap untuk pertama kalinya pada satu hari itu mencapai angka 1.000, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita juga bisa dari kumpulan data berita ini kita bisa membreakdown entities-nya, top entity. Top entity ini kita bisa pecah berdasarkan macam-macam kategorinya. Ada disease, penyakit, policy, kebijakan, komplain, terus apa yang dikeluhkan. Kayak itu. Nah, dari sini kita bisa melihat ini. Oh, mana nih policy atau komplain yang itu sering disebut dalam kumpulan berita itu. Oh, ternyata ada policy PSBB, terus ada PSBB transisi, terus ada komplain terkait PHK, terus ada komplain terkait kelaparan, gitu. Nah, kita juga bisa melihat secara detail berita terkait kelaparan atau PSBB itu apa aja toh? Oh, ini terkait PSBB itu beritanya terkait kebijakan pola-pola sosial yang terjadi selama PSBB. Tapi seperti itu. Terkait pemikiran terkait penyelenggaraan normal baru. Terus ini polisi berita terkait PSBB transisi itu apa aja? Oh, terkait ini. Di mana DKI Jakarta ternyata mau melakukan PSBB transisi. Ini terkait PHK. Oh, ini berita terkait PHK. Nah, ini juga terkait kelaparan. Gitu. Nah, dari situ, ketika
dari NER tadi, top entity tadi, jadi pengambil kebijakan atau user itu bisa melihat ternyata bisa mengevaluasi, oh kira-kira kebijakanku di masyarakatnya sering berkembang di sering berkembang di media sosial atau netizen atau media online itu seperti ini tuh hasilnya responnya, tapi seperti itu. Nah dari NER tadi itu kan ada kategori location, kita bisa menspesifikkan, ya kan, ke lokasi tertentu. Kita memvisualisasikan berdasarkan lokasinya. Nah, misalnya ini ya, ternyata yang paling banyak yang disebut itu adalah Jawa Barat, DKI, terus Jawa Timur. Nah, Sulawesi Selatan lumayan itu. Nah, coba kita lihat detailnya di Sulawesi Selatan. Nah, ini adalah berita terkait COVID tadi, berdasarkan keyword yang sudah saya sebutkan tadi, yang spesifik di Sulawesi Selatan, ya kan? Nah, kurang lebih kategorinya seperti ini. Nah, di Sulawesi Selatan, top entity-nya apa aja? Oh, tapi intinya terkait top persen, organization facility itu ada beberapa seperti ini, ya kan? Nah, satu adalah facility. Nah, kita coba melihat di secara detail di facility RS setelah Maris. Oh, ini ternyata di detail berita terkait facility itu beritanya berbicara soal pengambilan paksa jenazah. Jadi kita bisa dari sini kita bisa melihat bahwasanya dari data terus kita lebih spesifik ke Sulawesi Selatan, terus lebih spesifik lagi ke top entity-nya, kita bisa melihat bahwasanya ternyata di Sulawesi Selatan itu ada isu nih terkait pengambilan paksa jenazah. Nah, ini juga bisa kita melihat secara detailnya beritanya seperti apa. Nah, dengan membaca beritanya kita juga bisa menambah metode kayak semacam summarization, text summarization. Nah, ini jadi kita bisa bisa membaca beritanya tanpa membaca secara keseluruhan. Jadi kita suruh mesin untuk mengkompilasinya aja. Kita rumuskan aja ya, terus gitu itu. Nah, itu tadi adalah media online. Nah, sekarang kita melihat dari sisi Twitter. Nah, di Twitter kurang lebih datanya ada sekitar 250.000, di mana untuk top tweet-nya atau tweet yang populer berbicara soal tadi yang bersama terkait bertambahnya COVID-19. Nah, ini juga kita di Twitter juga kita bisa mendeteksi komplain apa aja sih yang disambatkan atau dikeluhkan oleh masyarakat, kemudian seperti itu. Kita juga bisa melihat media-medianya yang sering disebut oleh netizen itu apa aja. Oh, ternyata ini media terkait, oh ternyata ini kasus kita udah sebanyak ini, tapi kok banyak yang bodo amat kayak gitu. Ini berita terkait ternyata New Zealand sudah free. Nah, ini terkait Dr. Raisa yang ternyata cukup memberikan efek positif terkait dari netizen kepada masyarakat. Nah, kita juga bisa men-shortnya menjadi suatu peak time, ya kan? Mana sih peak time yang paling tinggi di Twitter, ya kan? Selama seminggu ini ternyata pada tanggal 12 Juni juga. Bicara apa? Oh, ternyata masih sama bicara soal angka yang 1000 yang paling tinggi. Nah, ini kita juga bisa melihat dari SNA beberapa klaster. Ternyata ada beberapa klaster selama seminggu ini. Pertama, klaster yang merah ini klaster pemerintahan. Nah, kita lihat ternyata ini yang kebanyakan mention ke Jokowi itu terkait apa sih? Oh, ternyata ada yang mengapresiasi kinerja Jokowi, ada yang sifatnya nyinyir kepada Presiden Jokowi. Terus kita juga melihat dari klasternya dari Pak Anies Baswedan. Nah, ini ada yang mungkin ini beberapa mungkin buzzer nih ya. Beberapa ada yang mendukung Pak Presiden, ada yang mendukung Pak Anies, ada yang tidak kurang mendukung. Nah, itu Kemensos. Nah, itu kalau ini tadi yang merah di sebelah sini itu adalah klaster dari pemerintah, ternyata ini ada klaster dari non pemerintah. Nah, ini rata-rata
isinya sambat-sambat pengen corona kelar. Nah, dari beberapa media online dan Twitter tadi, kita bisa mengambil insight bahwasanya ternyata sangat besar pemberitaannya terkait pemerintahan, kesehatan dan keuangan. Nah, dari pemerintah berbicara tentang apa terkait berbicara penyelenggaraan pilkada selama virus ini seperti apa atau kayak begitu. Terus adanya tidak adanya ibadah haji selama tahun ini. Kesehatan berbicara apa? Berbicara terkait nilai pasien COVID yang pertama kalinya mencapai angka 1.000 lebih. Terus ekonomi terkait bagaimana kita survive selama COVID. Terus beberapa insight lagi yang bisa kita dapat, ternyata banyak keluhan terkait PHK. Terus ada beberapa daerah khususnya di DKI itu sudah berbicara perihal PSBB transisi. Terus di Sulawesi Selatan ternyata ada berita yang lagi rame atau yang lagi terbaru itu terkait pengambilan paksa jenazah. Tapi seperti itu. Nah, dari sini kita sudah melihat bahwasanya dalam mengambil insight menggunakan machine learning atau AI itu diperlukan beberapa cara yang tidak hanya selesai ketika selesai mentraining model aja, tapi juga mengkombinasikan dengan beberapa teknologi yang lain, jadi web scraping dengan teknologi web. Yang tujuannya apa? Tujuannya adalah bagaimana caranya user atau masyarakat itu mudah dalam memahami teknologi yang kita buat. Ya. Jadi karena secanggih apapun teknologi yang kita buat, pada akhirnya masyarakat telah menilai. Masyarakat telah menilai itu berguna apa tidak. Seperti itu. Nah, di Netflix sendiri selain bentuk sumbangsi yang kita berikan, selain yang tadi itu juga kita merilis covid19.net.id. Jadi kita bisa memantau COVID-19 secara real time. Nah, ini approach-nya apa? Approach-nya juga tetap kita berbicara pada AI. Jadi ini adalah hot topic. Jadi kita mengenerate suatu topik memakai topik modeling, clustering tadi ya kan. Topik modeling. Nah, kalau biasanya kita training topik modeling kan outputnya mungkin cuma lingkaran-lingkaran topik gitu kan. Terus muncul kumpulan kata-kata. Nah, itu tentu kalau kita publikasikan kepada publik itu tentu mereka akan bingung baca kayak gimana. Nah, tentu makanya kita improve ya kan. Kita improve gimana caranya kita user itu mampu memahami output dari topik modeling yang lebih semudah mungkin. Jadi kita buat sebuah grid ya kan, sehingga user itu mudah ini cara baca kayak gini. Jadi lebih paham gitu seperti itu. Tapi terus kita juga bisa membuat update newsnya seperti apa ya kan. Dimana ketika kita update newsnya kita langsung mensummarisakan, merangkumkan isi beritanya seperti apa, terus entity-nya apa aja. Jadi user itu sangat kita mudahkan. Karena pada akhirnya teknologi khususnya AI itu mempunyai tujuan untuk memudahkan usernya, memanjakan gitu. Seperti itu. Ini juga top entity yang bisa kita lakukan. Jadi misal top mention equipment. Jadi peralatan apa aja sih yang sering disebut? Oh, ternyata rapid test, swab test, proper test, gitu. Polisinya apa aja? Gitu. Terus kalau kita bicara ketik rapid test, kita klik rapid test, berita terkait rapid test itu apa aja? Oh, ternyata ada ini. Gitu. Jadi kita bisa merilai, oh ternyata ini kebanyakan bicara rapid test nih. Nah, rapid test apa sih? Beritanya apa aja sih? Oh, ternyata beritanya seperti ini. Jadi kita sebagai user atau sebagai pengambil kebijakan bisa menilai terkait kebijakan atau kebutuhan yang sudah yang diperlukan seperti apa. Juga kita bisa melihat hashtagnya, top hashtag apa aja? Oh, top hashtagnya TNI AD dukung new normal. Nah, kita bisa melihat listnya. List hashtagnya itu apa aja. Nah, kesimpulan kurang lebih dari obrolan kita yang dari presentasi saya hampir 1,5 jam ini adalah, pertama, untuk mengolah suatu produk yang itu bermutu
dalam hal ini COVID-19 atau di luar COVID-19. Tentu kalau kita berangkat dari AI, kita harus sebisa mungkin mengkombinasikan dengan teknologi yang lain. Yang goalnya adalah, gimana caranya user itu semakin mudah memahaminya. Gitu. Jadi terlepas teknologinya itu pakai blockchain, deep learning lah atau apalah, tapi user tidak bisa memahaminya, sama aja. Karena pada akhirnya konsumsinya adalah user. Seperti itu. Biasanya kan kalau akademisi itu modelnya gini, akademisi kan kita improve modelnya macam-macam, ya kan, macam-macam ya, canggih, tapi pada akhirnya ketika dipraktikkan ternyata kurang dipraktikkan, kurang mengena ke user kurang belum butuh, kadang begitu. Jadi itulah kurang lebih kalau ketika bicara AI dari sisi industri, karena dari sisi industri kita harus berbicara kira-kira kalau Audioless ini usernya paham apa enggak, dipakai apa enggak, terus laku apa enggak, kurang lebih gitu ya. Gitu. Yang kedua, ternyata dalam menganalisis kita juga bisa memadukan descriptive analysis dan predictive analytics. Jadi ketika kita mengkompilasikan UX UI-nya, front end-nya itu tidak hanya sekadar pakai yang framework yang terbaru, pakai Vue.js, pakai Next.js, gitu, pakai React.js, tapi juga kita mempertimbangkan aspek deskriptifnya. Kira-kira ini bunyi nggak sih datanya? Jangan-jangan meskipun ini warnanya bagus, framework-nya bagus, tapi ini nggak bunyi apa-apa gitu loh. Itu biasanya penyakit dari orang-orang praktisi seperti itu. Jadi dia udah jor-joran teknisnya kayak gimana, tapi kurang bisa memberikan insight. Jadi itu biasanya kalau dari akademisi itu metodenya udah bagus banget, tapi kurang bisa terima oleh oleh user, masyarakat. Tapi kalau dari praktisi biasanya metodologi udah macam-macam nih, tapi secara analisis datanya itu kurang masuk gitu. Nah, ini sedikit informasi bahwasanya nanti kurang lebih Netre pada akhir Juni nanti juga turut akan merilis suatu aplikasi yang terbuka untuk publik, yang itu sifatnya ada beberapa fitur yang bisa dimakan oleh gratis. Seperti itu. Ya, itu aja dari saya. Sudah cukup panjang, 1,5 jam. Penjelasan terkait dari saya. Mungkin kita bisa lanjutkan ke diskusinya. Saya kembalikan ke Pak Yasir, ke Mas Yasir. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ari. Jadi kita sudah mendengarkan pemaparan yang cukup lengkap ya terkait dengan garis besar dari machine learning, mulai dari datanya, bagaimana caranya mengumpulkan datanya harus diolah seperti apa sampai dengan menghasilkan insight. Kita juga sudah diperlihatkan bagaimana machine learning itu digunakan dalam hal ini dalam bidang NLP ya, atau Natural Language Processing, Processing Text, untuk menggali informasi-informasi terkait dengan COVID di Indonesia. Tadi kita sempat lihat ternyata masyarakat Indonesia itu concern-nya terkait COVID itu banyak berbicara soal kebijakan pemerintah seperti apa, terus tindakan terkait dengan kelangsungan kesehatan dan juga finansi atau ekonomi. Nah, selama presentasi tadi itu ada beberapa teman-teman yang bertanya di kolom chat dari saya kira kita coba jawab bersama dengan Mas Ari, atau juga teman-teman yang mungkin punya pengalaman sebelumnya di AI dan ingin membantu menjawab juga kami persilahkan ya. Pertanyaan yang pertama ini ada dari Mbak Sukma ya, mudah-mudahan Mbak ya, dari namanya Mbak. Nah ini pertanyaannya, bisakah AI ya atau artificial intelligence itu dipakai untuk forecasting, misalnya untuk memperkirakan berapa lama lagi COVID-19 ini akan berlangsung sampai dengan dia menurun gitu. Oke. Kemudian silakan dijawab dulu barangkali ya. Atau lanjut aja. Atau baca sendiri aja nggak bisa sih. Oke, dari Mbak. Kenapa nih? Kita baca sendiri aja nggak bisa ini pertanyaannya. Dari Mbak Sukma. Oke. Pertanyaannya, bisa nggak AI itu dipakai untuk forecasting?
Kalau secara teknis bisa, Mbak. Kan kalau teman-teman lihat waktu awal-awal COVID-19 itu kan kemarin ada yang banyak yang ngerilis hasil modeling-modelingnya itu banyak banget ya. Itu ada beberapa model matematika yang bisa digunakan. Hanya saja ada beberapa faktor yang kalau kita bisa bicara prediksi COVID ya, ada beberapa faktor yang itu menentukan kapan COVID ini selesai. Oke, mungkin secara matematis bisa ya, mungkin ada riwayat histori per harinya itu naiknya berapa, ada model seperti itu. Tapi kan ada beberapa kondisi-kondisi yang itu ada kondisi non teknis yang itu sangat mempengaruhi kapan COVID ini selesai, gitu. Jadi kalau pertanyaannya bisa bangga secara teknis bisa diprediksi, cuma apakah itu memang terjadi? Nah itu beda lagi, gitu loh. Kayak kemarin dulu waktu COVID ini kan mulai sekitar Maret April kurang lebih ya, diprediksi akan selesai Juni, gitu, kurang lebih seperti itu. Nah sekarang kita lihat Juni apakah sudah selesai? Nah tentu ada faktor lain ya kan, karena apalagi orang Indonesia, masyarakat kita yang itu faktor X itu banyak banget, XXXX, jadi sangat susah untuk spesifik kan itu. Perangkat AI itu hanya berbasis versi itu tentang saja atau sifat dalam bentuk machine learning. Nah ini perangkat AI ini masih istilahnya sangat umum sekali perangkat AI ya. Kurang lebih mungkin beberapa aspek itu bisa sudah saya jawab di presentasi saya ini tadi. Jadi AI itu kan pada dasarnya, pada akhirnya itu hanya sebagian kecil dari beberapa teknologi yang beberapa teknologi yang bisa kita pakai, ya kan. Ibaratnya gini, ini analogi konyolnya itu gini ya. Misal kita punya es krim nih ya, punya es krim isinya itu adalah es krim vanila, ya kan. Es krim vanila itu adalah teknologi web, ya kan? Teknologi web yang sekarang, web scraping gitu. Itu rasa udah enak ya, udah enak. Terus kita mau kasih rasa coklat di vanila itu, tentu kan tambah enak tuh. Nah itu peran AI itu di situasinya. Analogi konyol itu. Jadi ya AI itu pada akhirnya adalah bagaimana dia bisa semakin mempermudah, semakin mengenakkan usernya. Kurang lebih seperti itu. Jadi gitu ya, kalau terkait apakah AI itu bisa, ya bisa. Kalau untuk memprediksi cuma itu tadi faktornya banyak. Jadi itulah kenapa kalau dari kami, dari Netris sendiri, kenapa tidak memberikan output produk ke masyarakat itu tidak broadcasting, karena itu sangat debatable. Jadi mungkin peran yang bisa kita ambil adalah terkait lebih ke analisis datanya itu aja, kayak gitu. Ya takutnya nanti kalau saya prediksi itu terus tidak terjadi ke masyarakat tadi, terus masyarakat kan juga kecewa juga kan nggak baik juga aja. Itu oke. Ini mau dijawab satu-satu gitu ya? Iya. Okay. Ini terus ada pertanyaan Mbak Ika ya. Oke. Pada saat prepare data, bagaimana cara untuk mengkategorikan data yang baik dan yang buruk? Nah, data yang baik seperti Oke, langsung aja ya. Ya. Data yang baik itu seperti apa? Nah, itu teman-teman bisa lihat dari proses evaluasinya. Jadi kalau teman-teman tadi lihat, itu kan dalam proses step machine learning itu kan ada proses evaluasi. Jadi setelah prepare datasetnya, terus di split, ya kan? Setelah itu kita training, kita evaluasi. Nah, dari situ kita bisa melihat evaluasi ini baik apa buruk, ya kan? Kalau evaluasi buruk, misal akurasi cuma 60-an atau 50-an, itu berarti ada yang salah. Nah, pertama ada yang salah, itu pertama tentu yang bisa kita cek dulu ada datanya.
datanya itu kuantitasnya itu baik apa enggak. Oke. Kalau datanya kuantitas sedikit, nah kita coba lagi nih tambah lagi datanya, ya kan? Kita lebih datanya. Sampai mana kita bisa menambah datanya, oke? Terus kita lihat karakteristik datanya. Oh, ternyata datanya itu masih banyak yang tidak punya arti. Nah, mungkin kita bisa lakukan beberapa normalisasi, misal kita bisa pakai stopboard, ya kan? Terus kita bisa pakai stemming, ya kan? Yang harapannya kita bisa mengekstrak data yang yang esensinya itu ada. Kayak misal kata-kata dalam bahasa Indonesia itu kan ada ke, ada di, itu kan itu bisa dihilangkan. Nah, itu bisa dilakukan gitu kan. Jadi kalau kita bicara data baik dan buruk itu emang nggak ada definisi pastinya. Itu bisa ditentukan berdasarkan trial and error. Dari errornya kita lihat dari mana, ada evaluasinya. Jadi memang kerjaannya data scientist, engineer atau AI engineer itu kebanyakan tuh mengulang. Jadi memang secara script kodenya teknisnya itu nggak banyak, tapi dia mengulang-ulang. Kayak gitu. Itulah kenapa seorang scientist itu juga harus paham, data scientist harus paham bagaimana proses evaluasinya seperti apa, kayak gitu. Itu ya, jadi itu kurang lebih itu bisa jadi patokan bagaimana kita menentukan data yang baik apa enggak. Atau kita bisa melihat dari paper sebelumnya. Nah, ternyata kalau misal kasusnya ada klasifikasi berita, di paper A dia pakainya datanya sekitar 10.000 per kelas misal. Paper B dia pakainya 5.000 per kelas, kayak gitu. Nah, itu bisa jadikan referensi. Oke, lanjut. Ini tak baca langsung aja ya Mas Yasir ya. Oke. I have to implement question about my system. Oke, aku ini mungkin lanjut dulu ya. Apa setiap data wajib dinormalisasi terlebih dahulu? Wajib apa enggak? Kembali lagi pertanyaannya sama kayak tadi evaluasinya. Kalau pakai metode yang tradisional kayak SVM, ya biasanya berdasarkan paper yang ada, normalisasinya itu lumayan banyak. Kayak itu karena metodenya tidak secanggih deep learning. Nah, sebaliknya, kalau pakai deep learning, biasanya normalisasinya itu lebih banyak biasanya. Kalau deep learning biasanya normalisasinya sedikit biasanya. Karena datanya banyak, dan deep learning mempunyai kemampuan untuk mengekstraksi feature atau ciri-cirinya itu lebih canggih daripada metode yang lain. Gitu. Maka nggak normalisasi yang terlalu canggih. Berapa proporsi data train dataset yang tepat untuk digunakan itu juga nggak ada patokan pastinya. Tapi yang umum itu adalah 70 training, 30 testing, atau 80 training, 20 testing. Itu biasanya teman-teman bisa ambil benchmark-nya berdasarkan paper. Ya, jadi berdasarkan paper ya, gitu. Jadi memang kalau kita bicara dunia AI itu kita harus banyak tanya, bicara atau melihat referensi paper ya. Jadi paper ini tidak hanya dari sisi akademisi yang dilihat, tapi dari praktisi. Kadang-kala kita juga melihat paper-paper yang sekarang ini yang trennya seperti apa sih, gitu. Kayak gitu. Kemudian ada dari Mas Pulung. Saat evaluasi kita menggunakan beberapa metrik pengukuran seperti evaluasi dan lain. Dan kapan digunakan hasil itu layak untuk deploy? Oke. Pertama terkait evaluasi apa aja? Kalau saya biasanya pakai yang convention metric itu. Jadi ada yang F1 score, presisi recall. Nah, tentu kayak akurasi itu buat apa, presisi itu apa, recall itu buat apa, itu kan ada fungsi masing-masing. Nah, itu kita pakai semuanya. Ya kan, misal akurasi ternyata kita bisa melihat bahwasanya dari beberapa prediksi ternyata ada sekian besar yang benar. Oke.
dari recall-nya atau presisinya. Oh ternyata untuk kelas negatif atau kelas positif atau netral, untuk kasusnya analisis sentimen ya, untuk beberapa kelas ternyata tingkat presisinya itu lebih tinggi daripada netral. Nah, dari sini nanti ngaruhnya kemana? Ngaruhnya misal gini, kalau tingkat presisinya ini lebih kebanyakan ke negatif, berarti prediksinya biasanya prediksinya lebih banyak ke negatif. Tentu ini kurang baik. Nah, karena kurang baik, biasanya kita kembali lagi ke proses awal, ke prepare dataset, kita otak-atik datanya. Misal, yang mulainya data setnya itu secara kuantitas sama, 50, 50, 50, nah mungkin negatifnya kita kurangi secara komposisinya agar tidak cenderung ke negatif. Nah, biasanya seperti itu. Kayak itu yang bisa kita lakukan. Jadi memang trial and error, kuncinya di situ. Jadi mengulang. Dan kapan dikenakan evaluasi itu layak untuk dideploy, ya layak apa enggak kembali lagi ke evaluasi tadi, ya kan? Hanya saja kadang-kala kalau di industri biasanya kembali ke deadline-nya aslinya. Kalau deadline-nya mepet banget aslinya ya sekenanya bisa aja. Nanti kalau masih kurang sempurna, kita deploy dulu nggak apa, nanti kita improve lagi. Itu lebih seperti itu. Jadi kalau di industri itu biasanya dia nggak bisa terlalu lama-lama evaluasi, trial and error emang nggak terlalu bisa lama-lama, tapi memang kita harus bisa mungkin ya bisa mungkin optimal gitu lah. Kita optimalkan evaluasinya, proses trial and error-nya, setelah itu oke, ini udah mendingan ini misalnya ternyata ini 70% udah cukup nih, nanti kita 70-80 yang sambil jalannya bisa, nah itu bisa kayak gitu. Ini seperti itu. Saya pernah dari Ika Mailasari ya, saya pernah menggunakan metode UNFISH, gangguan hubung singkat. Sungguh mengingat data tersebut diambil dari simulasi. Nah, untuk Mbak Ika, mohon maaf saya belum pernah menangani apa yang Mbak Ika pertanyakan, karena selama ini saya lebih fokusnya ke bidang teks, ya, untuk teks analitik. Mungkin yang bisa saya kali saya tambahkan mungkin Mas Yasir ini misalnya. Ya, jadi untuk pertanyaan Mbak Ika ini katanya ya summary-nya itu dia punya ratusan giga data, terus yang dia gunakan untuk melatih mesin learning-nya itu sekitar 300-an. Pertanyaannya adalah apakah itu sudah cukup untuk digunakan di mesin learning-nya. Kalau sudah cukup, ini sebenarnya tergantung cara mengambil 300 data itu seperti apa. Kalau kita mau mengambil sedikit data sebagai sampel dari ratusan giga, sebaiknya 300 data itu diambil secara random ya. Secara random dan tidak keluar dari outlier ya, kalau tidak salah ya. Jadi 300 data bisa jadi sudah cukup untuk representasi dari ratusan giga data jika datanya itu diambil secara benar-benar random, artinya tidak dipilih-pilih berdasarkan data-data yang kira-kira cocok untuk model yang ingin kita bangun. Jadi benar-benar representatif dari ratusan giga data yang ada itu. Untuk datanya 90 training, 10% testing, saya kira depend lagi, bisa 90-10, bisa dicoba juga 8-20, bisa juga 7-30. Nanti dilihat hasil terbaiknya yang mana, nah itu yang kita ambil sebagai model. Itu barangkali Mas Abdul. Oke. Selanjutnya bisa dilanjutkan mungkin Mas. Pertanyaan dari Mas Rudi. Soalnya ya hybrid metode sama apakah perlu melakukan evaluasi? Pertanyaan kalau apakah perlu apa enggak? Perlu, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Evaluasi tetap perlu karena itu menjadi salah satu patokan kita menentukan apakah data itu bagus apa enggak, apakah metode itu bagus apa enggak. Biasanya kalau evaluasinya jelek, biasanya yang kita lihat dulu adalah datanya. Datanya
bisa ditambah apa enggak, kayak itu. Kalau data sudah mentok, nggak bisa ditambah, mungkin bisa kita improve ke metodenya, kayak gitu. Apakah kita perlu menghybrid algoritma? Nah ini, kalau seberapa pengalaman saya, selama kasus yang kita tangani itu sudah selesai hanya dengan algoritma yang biasa aja tanpa hybrid, tentu kita nggak perlu hybrid kayak gitu. Jadi kan gini, kadangkala mungkin di lingkup akademisi atau di beberapa paper publikasi itu kan banyak yang hybrid ya, LSTM, CNN, terus macam-macam kayak gitu. Tapi kembali lagi kalau kasusnya itu adalah kasus ya di industri, kita bisa kita bisa melihat kalau selama pakai naif bias atau LSTM biasa aja itu udah menangin, udah bagus, ya udah pakai ini aja, nggak usah pakai yang hybrid aja gitu. Jadi tergantung kasusnya juga, Mas Rudini gitu. Saya mau nanya untuk Mas Raha ini ya, ada legalnya tidak, misal dari terkait perusahaan personal atau apa, cara Anda untuk crawling tersebut, kode etik tersebut kayak itu. Data missing, lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Oke. Apakah secara etika itu melanggar apa enggak? Itu dari kajian dari kajian web crawling itu aslinya itu abu-abu juga aslinya. Jadi belum ditanyakan benar apa salahnya kayak gitu. Kalau beberapa biasanya sih kalau misalnya gini, beberapa website itu memang memang tidak ada secara eksplisit dilarang meng-crawl, nggak ada. Tapi biasanya di web di web crawling itu, di web sebuah website itu biasanya itu ada rule-nya. Malah dikasih tahu bahwasanya kalau kamu mau crawlingnya seperti yang di bagian sini, itu biasanya ada kayak rambu-rambunya itu di TXT-nya itu biasanya ada rambu-rambunya kayak gitu. Dan etika secara umumnya sih gini, etika secara umumnya itu malah yang dipahami oleh web crawler itu adalah selama hasil crawl kita itu tidak mengganggu dari website induknya, itu biasanya kok nggak masalah. Dan kadang web induk dari crawlernya itu malah kadang itu juga mempunyai untung dari proses crawlingnya. Karena ketika proses crawling itu kan dia mengakses ya, ngehit websitenya. Nah itu juga ternyata juga mempengaruhi trafficnya. Jadi websitenya itu dideteksi banyak pengunjungnya. Jadi ada beberapa aspek yang sifatnya simbiosis mutualisme. Jadi kalau pertanyaan legalnya itu masih abu-abu, jadi belum ada benar apa enggak itu secara tegas, cuma ada rule secara community-nya itu sudah ada kayak gitu. Bagaimana cara mengenali missing value? Nah, missing value itu diselesaikannya pakai normalisasi tadi, kayak seperti itu. Tentu ya tadi alat ukurnya adalah evaluasi tadi, di mana ya cara menangannya macam-macam. Tergantung kasusnya. Mungkin kalau kasusnya adalah data yang sosial, approach normalisasinya itu lebih banyak daripada data news. Karena data sosial itu kebanyakan yang slang ya. Jadi approach-nya bisa mengkonversi mengkonversi misal singkatan AQ menjadi aku atau saya, bisa seperti itu. Atau macam-macam gitu. Nah, terus kalau news itu biasanya relatif minim normalisasinya. Untuk berita hoax juga bisa dideteksi, karena jika data tersebut mengandung data, jika banyak hoax bisa memuari misalnya. Oke. Pertanyaannya bisa apa? Enggak bisa. Caranya kayak gimana? Bisa pakai klasifikasi teks biasa. Jadi kita bisa mendeteksi mana yang hoax, mana yang enggak. Cuma kadang-kadang kalau klasifikasi teks itu kan berdasarkan pattern ya. Kayak misal kita kasih datasetnya itu adalah, misal kita kasih dataset trainingnya yang hoax itu, misal kalau ada data berita yang
teksnya misal judulnya terbongkar bla bla bla, nah gitu. Data trainingnya kok soal itu kayak gitu. Nah, tapi pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana kalau misal ke depan pola hoax-nya itu tidak dengan kata-kata terbongkar tadi, nah itu jadi masalah. Biasanya, setahu saya, untuk hoax detektor itu biasanya dikombinasi. Selain pakai tanda pola klasifikasi tadi, itu biasanya juga kerjasama dengan website-website kayak Throwback Hoax kayak gitu. Jadi ada website-website yang dia mengkoleksi data terkait list data hoax. Jadi ML-nya selain dia mendeteksi klasifikasinya, dia juga mengambil data terkait repository hoax, dia masuk hoax apa enggak. Dan pada akhirnya output dari prediksi hoax apa enggaknya itu juga sifatnya rekomendasi. Jadi misal berita ini kurang lebih sekitar 70% hoax. Jadi enggak dia mainnya enggak ngejudge itu. Ini hoax apa enggak gitu, tapi ada presentasinya. Sama halnya ketika kita bicara bot detektor. Nah, itu bot detektor itu bisa pakai kayak photometer gitu kan, itu yang open itu. Jadi photometer itu dia bisa mendeteksi bot apa enggak, tapi sifatnya rekomendasi. Oh, ini terindikasi bot. Kayak lebih seperti itu. Pemodelan contoh filter selection-nya itu kita bisa yang kalau Netre itu biasa selama ini kita sudah mencoba pakai embedding, ya kan, buat embedding itu kita juga sempat kita pakai yang apa namanya back of word gitu dan TF-IDF. Jadi kita main kombinasi itu. Kalau data embeddingnya itu dari mana itu bisa pakai FastTag, ya kan, pakai FastTag itu bisa. Atau kalau mau sedikit host bisa pakai sendiri. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana underfitting atau overfit? Nah, kalau overfitting, underfitting, dia gimana? Nah, itu biasanya itu bisa dari metodenya, ya kan? Itu yang kita auto-atik pertama ya, yang kita auto-atik pertama itu adalah pertama biasanya datasetnya kurang, oke. Misal overfit, datasetnya kurang atau metodenya terlalu terlalu kompleks kayak gitu. Nah, pertama tentu yang kita biasanya yang paling utama itu biasanya datasetnya. Kita tentu datasetnya. Dataset kurang apa enggak? Oke. Kalau kurang bisa nambah apa enggak? Nah, kalau bisa nambah berapa lama? Kalau nambah berapa lama? Nah, selama itu misal masih kurang nih. Nah, sembari nunggu nambah, kita mungkin pakainya naif bias atau yang kita turunan grade-nya dulu ya. Yang metode yang biasa-biasa aja. Metode biasa-biasa aja. Nah, setelah datanya itu bertambah, kita coba lagi pakai metode sifatnya lebih kompleks, terus pakai evaluasi lagi, kita cek, oh ternyata masih overfit, nah nanti kita deteksi lagi, kalau lebih seperti itu. Kayak misalnya LSTM ya, LSTM kita cek LSTM unitnya, ternyata LSTM unit misal kita set terlalu banyak, oh ternyata datanya LSTM unitnya terlalu banyak ini, terlalu banyak. Datanya masih sudah banyak, ternyata datanya nggak kurang mencukupi. Nah, berarti LSTM kita kurangi. Kita kurangi patokannya dari mana? Patokan dari paper. Ya, yang paling gampang itu adalah patokan dari paper sih. Kita benchmarking paper itu. Dari benchmarking paper itu kan kita tentu jadi ada bayangan ya, ada bayangan. Oh ternyata kalau si dia itu dapat segini, berarti saya harus seperti ini, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, barangkali pertanyaan terakhir dari Mas Efraim. Mas Efraim ada ya? Mas Efraim? Ada? Oke.
Oke. Silakan Mas. Oke, crystal clear. Halo. Halo. Oke, halo Mas. Gini Mas, aku juga punya pertanyaan, tapi simple sih, karena lagi kerja sistem juga. A massive amount data to keeping and analyzing. I need to separate the bad and the good data as the result of predictions by this evil robot. So I was analyzing the unique characteristic data, more or less 300,000 per hours, or per day is 7 million or more or less data. My question is simple, it's not technical. How to maintain or survive our mentality and psyches on this crazy wild journey when I'm stuck and I have no idea I'm going to do next. My second question is about Mr. Alan Turing. I watched his movie, The Imitation Game. It was a good one. Mr. Turing was solving the Enigma code. My question is, what kind of the algorithm that Mr. Turing used to solve the Enigma code? Is it artificial intelligence or something? Oke. Ya, silakan Mas. Oke, yang pertama Mungkin saya summarize dulu Gila. pertanyaannya untuk teman-teman yang lain ya. Yeah. Jadi pertanyaan yang pertama itu katanya ada banyak sekali. Jadi teman kita Mas Efrem ini sedang mengerjakan sistem yang datanya itu velocity-nya itu cepat banget gitu ya. Jadi bisa sampai ratusan giga per hari. Nah, bagaimana caranya kita bisa menjaga barangkali itu bisa tetap valid gitu ya. Jadi tidak ada yang salah gitu. Nah, terus yang kedua itu terkait dengan Enigma code ya kalau nggak salah ya. Terkait dengan Enigma code itu katanya tadi kenapa Alan Turing tidak bisa menyelesaikan ya Enigma code-nya itu kalau saya tidak salah tangkap seperti itu. Barangkali bisa dijelaskan Mas Ari. Oke, berarti ya, bagaimana menangani data yang sifatnya velocity-nya sangat tinggi gitu ya? Gitu Mas Yasir ya? Iya, betul. Sebentar. Ya. Oke. Aku Indonesia aja nggak apa ya? Iya. Oke. Berdasarkan pengalaman yang sudah kami temui ya di Net3 itu gini. Tentu ketika kita bicara soal data yang besar, big data, itu biasanya kalau teman-teman dengar toolnya itu kan pasti Spark, ya kan? Apache Spark kayak gitu ya, kayak itu, Hadoop kayak gitu. Nah, akan tapi based on my experience, ya, tentu ketika kita berangkat untuk membuat suatu sistem big data, itu tidak harus berdasarkan apa tren yang sekarang ini yang dipakai. Contoh kasus gini, jadi kami sejauh ini masih pakai yang namanya MongoDB, ya kan, MongoDB biasa itu. Nah, kenapa? Karena kita masih butuhnya di situ. Kita kasusnya itu masih di ukuran MongoDB, masih bisa ditangani MongoDB lah gitu loh. Ketika kita masih tangani MongoDB, lantas kenapa harus kita pakai Spark gitu loh, harus pakai Hadoop gitu. Pertanyaannya, bagaimana ketika itu kita ada konflik, misal ada kurang terlalu optimal, kalau kurang optimal kita bisa melakukan suatu penanganan, ya kan, suatu penanganan.
Oke. Penanganannya apa? Misal kita pakai indexing, ya kan? Jadi datanya diindeks, ya kan? Harapannya bisa lebih optimal. Di MongoDB itu ada namanya indexing kayak gitu. Nah, setelah diindeks, setelah diindeks, ternyata kurang optimal. Nah, kita bisa pakai indexing yang third party kayak Elasticsearch. Oke. Elasticsearch kita indeks di situ. Nah, setelah kita indeks, kita bisa melakukan, kalau kurang optimal lagi, kita pakai clustering atau sharding dan clustering kayak gitu. Kasih sharding. Nah, nanti kalau sharding sudah mentok, sudah nggak bisa, itu kita bisa pakai baru bicara Hadoop atau DFS. Nah, jadi jawaban saya adalah tentu kita kalau bicara soal bagaimana cara menanganinya, kita harus riset optimasi dari teknologi yang mungkin yang paling sederhana dulu. Terus kita tingkatkan perlahan-lahan kayak gitu. Jadi tidak nurut ke trennya aja kayak gitu. Jadi kalau misal beritanya velocity-nya cukup tinggi, prosesnya tinggi, itu mungkin kita bisa terapkan namanya sharding, bisa pakai clustering, atau kita bisa mencoba teknologi yang sifatnya memang sudah mencukupi untuk big data. Soalnya kalau kita langsung kayak misalnya pakai HDFS atau Hadoop itu kan dia punya minimum requirement. Nah, minimum requirement itu biasanya itu cukup tinggi. Dan kalau ukuran in industri, ya, industri itu cost itu kan sangat peran tinggi ya. Maksudnya dengan server segini, nah kita bisa melakukan sales seberapa banyak, ya kan? Nah, jadi kan kalau cost-nya tinggi, tapi sale-nya turun sedikit, itu kan juga nggak baik, gitu kan? Nggak nggak sehat secara perusahaan. Makanya kita belum sampai pakai DFS. Jadi masih yang sekiranya optimal dengan teknologi sederhana, tapi bisa optimal. Nah, terkait Alan Turing, pertanyaannya apakah itu sudah disebut AI? Nah, mungkin titiknya itu AI apa enggak, itu adalah ketika ketika Alan Turing itu berhasil menggantikan peran manusia yang digantikan oleh mesin. Mungkin itu salah satu suatu kisah atau suatu capaian yang mungkin yang kenapa Alan Turing itu bisa disebut sebagai orang yang AI pertama. Tapi nggak tahu juga, misal di balik sejarah itu ada orang lain, saat temannya Alan Turing atau sebelum Alan Turing itu yang dia pernah melakukan seperti itu. Tapi kan ya pada akhirnya ya yang paling tidak yang terpublikasikan seperti itu, karena kan sejarah pada akhirnya juga sejarah itu benar apa enggaknya kembali ke siapa yang duluan publikasi dan siapa yang menang kayak gitu, begitu. Terkait kenapa metodenya Alan Turing itu mungkin masih belum melakukan suatu operasi tertentu, ya mungkin karena teknologinya saat itu memang belum belum mumpuni untuk menangani hal tersebut gitu. Maka karena ya seiring jalannya waktu dengan adanya deep learning itu kan beberapa peneliti itu kan sudah langsung rame-rame mencari kasus-kasus yang terdahulu yang mana belum tertangani, menjadi kita coba nih sekarang kira-kira tertangani apa enggak. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, jadi seperti itu Mas Evan. Jadi untuk pertanyaan velocity yang tadi dijawab agak teknis ya. Kalau mentalitinya berarti terkait dengan bagaimana kita menyesuaikan
dengan penanganan datanya dengan kebutuhannya kita atau source-nya kita sendiri seperti itu. Ada tanggapan Mas Efraim barangkali? Iya Mas, kalau yang untuk velocity-nya aku indexing juga di Python. Tapi ya sometimes kita stuck and have no idea I'm going to do next. Jadi it's pretty tough. Kalau misalnya apa ya, kayak data seperti ini velocity-nya itu ngukurnya gimana ya Mas ya? Ukur gimana ya? Maksudnya kecepatan dia tiap jam itu bisa hasilin data sekitaran 310.000. Jadi sehari dia sekitaran 7.200.000-an lah datanya dia itu. Jadi I need to separate the bad one and the good one. Jadi saya kayak seperti parsing datanya satu persatu dia Mas. Tiap jam itu kan ada jenis karakternya yang harus saya parsing, ada model datanya. Jadi aku parsing satu persatu nih. Cuman katanya hasilnya masih belum stabil menurut orang di perusahaan itu. Jadi mungkin saya mau coba indexing juga lagi. Mungkin masih mau cari-cari cara juga dulu. Ya seperti itulah Mas. Saranku sih gini Mas, kalau untuk data yang gede ya, mungkin bisa dilakukan kasih sampel dulu aja. Misal itu kebetulan kan datanya kan bergiga-giga ya. Kita bisa ambil data yang misal 1 giga dulu, ya kan, sampel aja. Terus kita kasih approach yang seoptimal mungkin. Setelah itu kita cek hasilnya gimana untuk 1 giga. Nah, setelah itu dari 1 giga ini kalau misal memang itu bagus hasilnya, nah kita coba praktekkan data yang sifatnya lebih besar. Gitu. Jadi bertahap aja. Memang dengan menangani data bergiga-giga seperti itu, memang kita harus bijak untuk memanage resource-nya. Kayak itu. Itulah kenapa kita perlu kayak memakai tool kayak macam Jupyter gitu kan, itu sangat berguna sekali ya. Agar proses debugging-nya itu sangat bertahap dan tidak terlalu lama. Jadi saranku situ kasih sampel aja. Gitu. Saya kira cukup cukup jelas. Jadi mulai dari pengambilan sampel yang kecil, kayak kasusnya tadi Mbak Ika itu. Mbak Ika itu punya data sampai ratusan giga, terus di sampling jadi ratusan saja, asal samplingnya itu benar-benar random. Gitu. Jadi walaupun datanya velocity-nya tinggi, untuk tahap penelitian atau membangun itu bisa diambil beberapa banyak saja dari total data untuk diteliti dulu. Kalau di sana sudah bagus dari data yang kecil, nanti ditingkatkan ke data yang lebih besar seperti itu ya. Oke. Bagaimana Mas Efraim? Atau yang lain mungkin ada yang tanya lagi? Oke. Nah ini ada pertanyaan terakhir barangkali ya. Bukan, pertanyaan 2 terakhir. Apakah data yang dipakai di Netra itu sesuai, bisa dipakai untuk riset gitu? Netra ini kan sudah mengumpulkan data nih Mas Ari. Apakah itu bisa dipublikasikan gitu ya maksudnya? Dikeluarkan. Ya. Wah, sayang sekali belum. Sayang sekali belum. Ya harusnya itu sih. Ya harusnya kalau untuk yang publikasi riset yang untuk umum itu kan untuk tujuan keilmuan, itu baiknya itu memang dari kampus ya harusnya. Karena nggak ada kepentingannya itu kan. Kalau perusahaan kan ada kepentingan cari untung. Harusnya ada open dan datasetnya itu. Oke. Dan saya kira data-data yang dinilai juga kebanyakan diambil dari news publik dan juga Twitter. Saya kira asal mau berusaha buat scrapingnya juga bisa didapatkan ya. Yang berbeda itu modelnya saja mungkin. Iya. Dari Mas Pulung,
Kadang ada tweet yang redundant tapi beda user. Apakah itu dilakukan oleh bersama atau dengan saja Mas Ari? Tergantung kita mau bikin modelnya kayak gimana. Kalau datanya itu analisis sentimen, itu kan intinya itu adalah gimana caranya si model itu mengenali pola teks tertentu. Nah, kalau datanya itu double, ya kan, double atau kayak gimana, yang mana itu masih intinya masih konteksnya sama, misal ini datanya pada dasarnya masih berbicara terkait sentimen negatif atau positif, itu nggak usah dihilangkan aja, nggak masalah. Jadi memang tergantung kasusnya kayak gimana tujuannya, itu ganggu apa enggak, kayak gitu. Nah, itu merupakan pertanyaan terakhir dari sesi sharing kita hari ini terkait dengan machine learning dan penggunaannya selama pandemi COVID-19 ini. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada speaker kita, Mas Ari, atas waktunya yang sangat berharga, saya kira, untuk teman-teman dan saya juga. Saya ucapkan juga terima kasih kepada peserta yang sampai akhir masih setia untuk menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.